Nah, di video kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang Power Query dan sekaligus belajar lebih dalam mengenai data. Sifat-sifat data teman-teman juga harus tahu. Nah, di sini aku akan ganti datasetnya tidak sama dengan video sebelumnya. Jadi dataset yang kita gunakan ada di sini. Ada namanya car sales client dan car sales transaction. Kita coba intip isinya. Nah, ini untuk yang client ya. Jadi client adalah data mengenai profil dari klien yang ada di sebuah perusahaan mobil ya. Nah, di sini ada nama klien, asalnya dari kota mana, regionnya mana, tipenya apa, seperti dealer atau wholesaler, client size-nya large atau small, klien sejak tanggal kapan gitu. Nah, dataset yang satunya itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh klien-klien tersebut gitu. Jadi ini nama kliennya ada di sini ya, kolom G ini ya. Ini ada Aldo Motors, Onos Honest John, agak sulit ya namanya ya, tapi ya begitulah. Jadi di sini ada client name dan di sini juga ada nama-nama klien tersebut secara unik. Nah, kita akan mengambil dua dataset ini ke Power Query. Klik data, get data, from file, from Excel. Nah, kita ambil yang klien dulu ya. Bebas sih yang mau yang mana dulu. Kita klik import, klik yang klien karena sheet-nya cuma satu. Nah, di sini aku menggunakan load to ya. Kalau di video sebelumnya kan kita langsung transform data. Nah, di sini aku mau load dulu, load to. Nah, kita klik only create connection. Nah, pasti only create connection? Jadi kita cuman mengambil doang dan dimasukin ke Power Query doang. Jadi nggak di load dulu, nggak ditransform dulu, tapi cuman di create connection doang. Kita import ke Power Query doang. Kalau misalnya yang table, kita coba ya. Misalnya yang table, kita klik yang existing worksheet, kita pilih di sini aja. Nah, di sini tampilannya adalah seperti ini ya. Kalau Power Query, kita load-nya menggunakan table. Nah, kita kan cuman mau only create connection. Jadi, kalau kita nge-load dataset dari Power Query, itu akan muncul table sekaligus sama queries and connection yang ada di sebelah kanan ini nih. Ini adalah informasi tentang dataset yang sudah kita ambil tadi. Ini bisa kita klik kanan, kita klik load to, only create connection, dan klik OK. Nah, ini boleh di OK aja ya. Jadi ini data yang sebelumnya di load di sini akan di delete. Klik OK. Nah, jadinya connection only seperti ini. Oke. Kita ambil lagi data yang satunya ya. Transaction, klik import, lalu klik yang sales. Nah, ini boleh langsung transform data. Klik transform data. Lalu kita akan muncul masuk ke Power Query Editor. Nah, di sini query-nya udah ada dua ya, yaitu client dan sales. Nah, kalau diklik gini kan berubah ya, seperti ini. Nah, kita akan mengulik data dari sales dulu. Nah, kita mulai untuk pembelajaran yang pertama, yaitu adalah split column. Nah, misalnya ada suatu kasus di mana teman-teman diharuskan untuk memisahkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Misalnya, Rolls sama Royce ini harus dipisahkan menjadi dua kolom. Nah, itu bisa menggunakan split column yang ada di transform. Lalu klik yang split column ini ya. Dan kita klik yang by delimiter. Kalau semuanya berupa teks seperti ini, bisa by delimiter. Seperti ini. Nah, kita spesifik pilih pemisahnya antara Rolls sama Royce ini apa? Kalau di sini sih pemisahnya adalah spasi ya. Jadi di sini sudah benar yaitu space. Nah, di sini ada split add yaitu leftmost delimiter itu jadi kita misahin yang sebelah kiri aja. Misalnya di sini ada
ada nama tengahnya misalnya Rolls Royce Martin misalnya, maka yang dipisahkan hanya Rolls. Royce Martin akan dipisahkan ke kolom selanjutnya. Kalau yang right berarti yang Martin doang, misalnya kan tadi sebelah paling kanan itu Martin ya. Jadi Rolls Royce, lalu kolom sebelahnya adalah Martin. Yang its occurrence of the delimiter, jadi Rolls kolom sendiri, Royce sendiri, Martin sendiri, seperti itu. Jadi ini split at yang manapun bebas ya, karena cuma 2 kalimat aja, kita klik OK. Maka di sini akan muncul 2 kolom baru yaitu make 1 dan make 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah indexing. Jadi indexing yang ada di misalnya nih kalau teman-teman butuh ada nomor di tiap row-nya. Itu kita bisa ke klik add column, lalu kita klik yang ini, index column. Kalau kita klik yang panah bawah ini, maka akan muncul from 0 dan from 1. Ini bedanya adalah from 0 berarti kita mulainya dari 0, kalau from 1 ya, itu mulainya ya dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau yang dari 0, jadi mulainya 0, 1, 2, 3 gitu. Ini biasanya 0 itu digunakan untuk, kalau dari bahasa codingan ya, misalnya Python itu memang menggunakan dari 0, tapi kalau teman-teman nggak pakai gituan, ya udah dari 1 aja gitu. Nah misalnya coba ya. Nah, ini akan muncul kolom baru di bagian kanan, yaitu indeks, mengindikasikan nomor dari nomor 1 sampai terakhir ya, sampai the last row, sampai row terakhir. Seperti itu. Nah, kalian aku akan menjelaskan tentang penambahan kolom baru di Power Query. Jadi, di sini ada conditional column, index column yang tadi udah kita coba, duplicate column, invoke custom function, custom column, come from examples, ya. Jadi, kita coba satu-satu. Yang pertama kita coba yang conditional column. Ini deh, misalnya dari kolom ini ya, reporting year, itu kita lihat, nah di sini tahunnya itu 2012 sampai 2015. Kita coba grouping. 2012, 2013 itu laporan lama, 14 sama 15 itu laporan baru gitu ya. Jadi kita grouping bagi 2. Nah, kita coba ke conditional column. Maka akan muncul pop-up seperti ini ya. Add conditional column. Nah, ini ada new column name. Itu adalah nama kolom baru kita, yaitu eh, lama laporan gitu misalnya. Nah, kolom name-nya tadi kita pilih yang reporting year ya. Reporting year. Nah, operator itu equals berarti sama dengan ya. Does not equal tidak sama dengan, is greater than berarti dia lebih dari, ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, tadi kan kita groupingnya by 2012, 2013 ya. Berarti is less than or equal to aja. Value-nya adalah 2013. Outputnya, outputnya ini kita bisa memilih eh, antara enter value atau select column. Kalau select column itu kita sesuaikan dengan kolom yang ada di dataset itu. Karena ini kita mau bikin sendiri ya, itu kita enter a value jadinya. Berarti tadi yang di bawah sama dengan 2013 berarti laporan lama ya, laporan lama. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi klausa baru. Klausa baru reporting year. Kalau yang ini lebih dari sama dengan ya. Di ini 2014. Maka kita sebut laporan baru. Atau teman-teman kalau cuma 2 seperti ini kan cuma 2 grouping ya, laporan lama sama laporan baru. Harusnya teman-teman nggak perlu untuk menuliskan lagi seperti ini, yang laporan baru ini. Kita cukup menggunakan yang else ini. Else laporan baru, seperti itu. Tapi ini kita coba dulu, kita klik OK. Nah,
Lihat ya, jadi yang di bawah 2013 itu adalah laporan lama, kita scroll ke bawah, nah ini yang 2014, 15 laporan baru. Nah, kita coba tadi yang ini ya, kita klik yang gear ini, kita edit, else if, ini kita hapus, lalu yang di sini else, ini kita tulis laporan baru. Nah, ini apa sih? Jadi kalau, yang laporan lama ini kan sudah kita spesifikasi di bawah sama dengan 2013. Maka yang sisanya itu kan berarti belum kita setting ya. 2014 ke atas itu belum kita setting. Jadi Excel akan mengira bahwa, yang sudah kita setting itu kan 2013 ke bawah. Dia adalah laporan lama. Lalu yang sisanya, yang 2014 ke atas, berarti apa dong? Ya udah tinggal klik, ketik aja, dia adalah laporan baru, seperti itu. Ini kalau misalnya kita tadi ditulis nol seperti ini, klik OK ya, maka laporan baru akan menjadi nol, ini. Nah, kalau kita tulis else-nya ini adalah laporan baru, ya jadinya laporan baru ya. Coba, oke, kita scroll ke bawah, nah ini ya. Ya jadi laporan baru, seperti itu. Lalu next-nya adalah custom column. Nah, misalkan di sini tuh udah ada data sale price, yaitu harga jual, cost price yaitu modal ya, total discount sama delivery charge. Nah, kita belum ada nih data kolom profit. Nah, kita mau buat kolom profit menggunakan custom column. Kita klik. Nah, di sini aku namain profit ya. Ya, ini dihapus dulu. Profit. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin formulanya di sini. Kalau, yang conditional column itu merupakan conditional if seperti itu. Nah, kalau custom column ini kita bisa bebas untuk menuliskan formula kita. Nah, kita coba langsung tadi adalah sale price. Sale price ini kita cari dulu di sini ya, available column. Nah, ini di-insert aja. Sale price dikurangi cost price. Dikurangi lagi total discount. Dikurangi lagi delivery charge. Nah, ini jadinya profit ya, gross profit gitu deh, gross profit. Oke, kita klik OK. Maka akan muncul kolom baru di sini yang namanya profit. Kita bisa geser ke kiri sampai di sampingnya sini. Nah, oke, sini sudah muncul kolom baru gross profit yang tadi sudah kita rumus ya. Jadi 950 kurangi 50, kurangi 500, kurangi 750 jadinya 43750 dan seterusnya sampai ke bawah itu sudah kerumus semuanya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kan kalau kita lihat itu ada yang plus, ada yang minus ya. Kita coba nge-grouping lagi, tapi nggak pakai conditional column. Sebenarnya bisa kok pakai conditional column, tapi ada alternatif lain yaitu column from example. Ini kalau kita klik, nah ini ada from all column dan from selection. Jadi kalau from all column itu dia akan mengambil referensi dari semua kolom. Kalau from selection itu hanya mengambil referensi dari kolom yang kita pilih, yaitu gross profit misalnya. Kita mau grouping, kalau misalnya dia plus berarti dia profit, kalau dia nol itu berarti no profit, kalau dia minus berarti dia ya minus ya, minus profit gitu. Nah, kita coba aja langsung from selection seperti ini. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan itu yang dicentang adalah gross profit. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kolom from example itu dia mengambil referensi dengan kolom-kolom yang dicentang ya. Nah, kita coba langsung aja deh ya. Kita coba dulu yang gross profit ini. Jadi sesuai yang sudah aku bilang tadi, yang positif itu yang seperti ini ya. Yang positif itu berarti dia profit ya, profit.
Lalu yang nol, ini no profit, dan yang minus adalah, nah di sini udah muncul, nul-nul seperti ini ya. Kalau masih nul-nul seperti ini berarti Excel tuh masih belum menemukan apa yang ingin kita cari gitu. Jadi column from example itu adalah kita memberi contoh dulu apa yang ingin kita tulis di kolom custom ini. Jadi kita kasih contoh dulu misalnya yang positif berarti dia profit, yang nol berarti dia no profit, yang minus dia minus profit. Nah, kebetulan ini aku belum tulis yang minus profit, jadi Excel masih belum tahu nih yang lainnya harus diapakan gitu. Kita tulis yang di sini adalah minus profit. Oke, kebetulan masih nul semua, kita coba kasih contoh lebih dalam lagi. Ini kita kasih contoh yaitu profit lagi nih ya, profit. Nah, ini mulai muncul, AI-nya dari Power Query mulai mendeteksi apa yang ingin kita tulis gitu. Kebetulan di sini masih salah, ini positif tapi ditulisnya no profit. Jadi kita tulis lagi ini adalah profit. Oke, nah sudah mulai benar ya, ini profit, ini profit, minus, udah benar semua ya. Yang nol ini no profit. Oh ini harusnya profit sih. Nah kita, kalau column with example seperti ini sih, kita harus ngecek manual ya. Yang minus profit sepertinya masih kurang contoh, jadi masih banyak yang salah. Kita beri contoh lagi, yang minus adalah minus profit. Oke, sudah mulai benar nih. Ini ternyata masih salah. Minus profit. Ternyata masih terdeteksi yang no profit itu yang angkanya kecil seperti 3.000, yang masih 1.000 seperti ini dibilangnya no profit. Padahal ini maksud aku adalah profit ya. Minus. Oke. Yang lainnya sudah benar. Nah, ini udah benar banget ya. Nah, ini ternyata masih ada yang salah. Nah, ini kenapa masih profit ya? Seperti ini. Nah, ini udah mulai benar semua nih. Repotnya pakai column from example emang seperti ini. Cuman kalau data temen pakai yang angka gini, emang idealnya itu pakai conditional if. Tapi kalau yang berbentuk teks seperti ini, itu idealnya ya pakai from example. Itu lebih mudah sih sebenarnya. Cuman ini aku mau ngasih contoh buat teman-teman dulu. Seperti ini cara penggunaan column from example ya. Ini kalau kita lihat udah pada benar semua. Ini sudah bisa di oke. Nah, muncul kolom custom. Ini belum kita ganti nama tadi ya. Ini label profit misalnya. Seperti ini column from example ya. Sebenarnya kalau kita pakai conditional column mudah banget jadinya. Seperti ini misalnya. Label profit 2 misalnya ya. Profit 2. Ini aku kasih contoh lagi biar teman-teman makin paham. Oke, yang tadi mana ya? Gross profit. Nah, ini misalnya equal to 0, no profit. Ditambah lagi gross profit is greater than 0, dia berarti profit. Yang lainnya berarti minus ya, minus profit. Coba. Oke. Oke ya. Nah, di sini udah benar semua malah ya. Yang conditional column ya. Udah benar semua ya. Sama dengan yang label profit yang di sebelah. Berarti untuk groupingan yang berupa angka itu gampangnya pakai conditional column daripada column from example. Seperti itu.